Kembali ke dunia akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang buku besar dalam akuntansi perusahaan dagang. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang buku besar, saya mengajak Anda untuk menyimak tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini berlaku untuk semua jenis perusahaan, baik jasa, dagang maupun manufaktur. Siklus akuntansinya meliputi 4 tahap. Ya, ketiga macam perusahaan itu akan melalui tahapan-tahapan yang ada di dalam siklus akuntansi seperti ini. Lalu yang membedakan apa? Yaitu di pemindah bukuan. Kalau perusahaan jasa hanya buku besar saja. Tetapi kalau di perusahaan dagang ada tambahan lagi, yaitu buku besar pembantu. Jadi ada buku besar utama dan buku besar pembantu, itu yang membedakan. Nah, ini kalau kita belajar buku besar itu berarti kita baru sampai pada tahap pemindah bukuan. Apa arti daripada buku besar itu? Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan adanya transaksi keuangan. Iya. Nah, ini saya berikan contoh perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Di mana kalau di perusahaan jasa tadi disebutkan bahwa di dalam siklus ya, bahwa kalau perusahaan jasa itu hanya buku besar. Tetapi kalau di perusahaan dagang tidak hanya buku besar saja atau disebut juga buku besar utama, tetapi juga ada buku besar pembantu. Lalu bentuk daripada buku besar itu seperti apa? Nah, ini saya tampilkan 2 bentuk buku besar, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama atau sering disebut buku besar itu memuat nama-nama akun, ya, memuat nama-nama akun dari harta, utang, modal, beban, pendapatan, pembelian, penjualan dan sebagainya. Itu buku besar. Dan kolomnya seperti ini: tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo, kemudian indikator. Nah, kalau buku besar pembantu itu berisikan nama-nama perusahaan atau jenis barang. Ya, nama-nama perusahaan atau jenis barang. Nah, buku besar pembantu itu bentuknya sama persis dengan buku besar utama. Ya, yang membedakan hanya judulnya saja. Nah, kemudian buku besar pembantu atau akun yang memiliki buku besar pembantu itu adalah piutang, utang, dan persediaan. Hanya 3 nama akun yang memiliki buku besar pembantu. Ya, hanya 3 nama akun yang memiliki buku besar pembantu. Nah, seperti ini contohnya. BPP ini adalah buku besar pembantu piutang. Kemudian dilanjutkan dengan nama perusahaan, buku besar pembantu piutang. Kemudian yang ini buku besar pembantu utang. Kemudian dilanjutkan dengan nama-nama perusahaan yang ada. Kemudian BP ini adalah buku besar pembantu persediaan barang dagang. Nah, ini tergantung jenis barang yang kita jual. Jadi buku besar pembantu persediaan ini sebanyak barang-barang yang kita punya. Nah, teman-teman, kalau kita akan mengerjakan buku besar, kita mengenal istilah memposting. Memposting itu artinya memindah bukukan. Apa yang kita pindah bukukan? Nah, untuk mengerjakan buku besar atau memposting, kita memerlukan sumber data. Nah, sumber datanya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah neraca saldo.
Yang kedua adalah jurnal khusus yang terdiri dari jurnal pembelian, penjualan, pengeluaran kas, dan penerimaan kas, atau ini sering disingkat JP, ini JJ, ini JKK, dan ini JKM. Jurnal kas keluar, jurnal kas masuk. Kemudian jurnal umum. Jadi ini adalah sumber-sumber kalau kita akan mengerjakan buku besar atau memposting. Jadi data dari neraca saldo, jurnal khusus, dan jurnal umum kita pindahkan ke dalam buku besar utama maupun buku besar pembantu. Itu disebut memposting.